Belajar, berkarya, dan bercerita bareng Rimuna. Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi sama aku Rimuna. Nah, kali ini aku mau bikin video tentang apa ya? Kalau aku udah duduk di sini berarti aku pengen ngajak kalian itu bercerita. Nah, bercerita apa enaknya? Kalau aku sih pengen bawa tema tentang experience ya, tentang pengalaman, tentang bagaimana kita mengambil pelajaran hidup dari kejadian yang ada di sekitar kita ataupun dari kejadian yang menimpa kita sendiri. Nah, kali ini tuh aku pengen banget ngobrol sama kalian, cerita sama kalian tentang kasus yang lagi viral ya, tentang kasus perceraian yang lagi viral di Indonesia yang menimpa salah seorang artis gitu kan, yang putusan perceraiannya itu menyebar luas ke masyarakat dan jadi bahan perbincangan buat banyak orang gitu. Kalau aku sih disclaimer dulu, aku tidak menyudutkan dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki ya. Kalau buat aku itu adalah salah satu pengalaman, salah satu pelajaran lah, pelajaran berharga bukan pengalaman. Kalau pengalaman itu buat mereka, pelajaran itu buat kita yang tidak mengalaminya gitu. Nah, jadi buat aku tuh salah satu pelajaran yang bisa diambil itu banyak banget dari kasus itu. Salah satunya adalah pengalaman aku yang juga mengalami hal yang sama ya. Status aku juga sama seperti si perempuan yang dalam kasus itu gitu kan. Jadi ngerasa kayak banyak hal yang bisa diambil gitu. Ternyata semua orang itu punya kekurangan, tapi tidak semua kekurangan orang itu terlihat gitu. Jadi ada orang yang memiliki kekurangan secara fisik misalnya gitu kan, tapi dia punya kelebihan di psikisnya, dia punya mental yang kuat, dia punya kehidupan yang mental yang kuat, dia punya semangat yang tinggi gitu. Sementara banyak juga orang yang sempurna secara fisik, tapi psikis dan mentalnya dia itu nggak sempurna dan mudah down gitu. Nah, yang aku ambil dari kasus itu adalah salah satunya pelajarannya adalah itu. Jadi kesempurnaan orang itu yang terlihat sempurna itu ternyata juga ada kekurangan gitu, karena kesempurnaan itu cuma punya Tuhan ya, bukan punya kita gitu. Nah, kemudian pelajaran yang bisa kita ambil lagi dari kasus itu adalah gimana caranya berkomunikasi yang baik dengan pasangan. Nah, ini aku alamin sendiri sih, kayak apa ya, bukan berpihak pada perempuan atau pada pihak laki-laki ya, pasti aku juga ngerasa kayak aku juga punya kekurangan, pasangan aku juga punya kekurangan gitu kan. Jadi kayak salah satu hal yang bikin perempuan itu kurang menghargai laki-laki mungkin adalah status sosialnya dia lebih tinggi gitu. Jadi kayak egonya dia lebih tinggi, kehidupannya dia jauh lebih baik gitu. Jadi kadang perempuan itu masih bisa menghargai laki-laki walaupun status sosial laki-lakinya itu lebih rendah dari dia, asal dia itu bisa ngasih kasih sayang yang lebih gitu, bisa ngasih perhatian yang lebih. Tapi ketika si pasangan kita itu, suami kita itu tidak bisa memberikan kasih sayang yang lebih, kemudian tidak bisa memberikan nafkah yang lebih gitu. Jadi otomatis secara psikis kita itu kayak ngerasa insecure gitu, apa sih, nggak percaya diri dengan apa yang kita punya gitu. Jadi terkadang perempuan itu pengen mengeksplor dirinya, pengen dia melihat apa sih kurangnya dia supaya bisa dia perbaiki, supaya pasangan itu bisa sayang sama kita gitu. Nah, itu salah satu pelajaran yang bisa diambil ya. Salah satu pelajaran yang bisa diambil dari kasus yang udah terjadi gitu, karena kalau ngelihat dari si cewek dan si cowok pasangan ini gitu kan, itu kita nggak bisa menuntut kalau suami harus A, gitu juga sebaliknya, suami juga nggak bisa menuntut si istri itu harus B gitu, karena karakter dan pikiran laki-laki dan perempuan itu diciptakan berbeda. Jadi kalau mau jadi sama, mau ngikutin gitu, pasti akan kesulitan ya, nggak akan sama gitu. Tapi pada akhirnya ada hal yang bikin kita kacau dalam suatu hubungan itu adalah komunikasi. Jadi aku juga ngerasain kok apa yang dirasain sama Ria Ricis itu, kurangnya komunikasi gitu. Karena kalau udah kurang komunikasi itu kita kayak ngerasa nggak punya feel, nggak punya
nggak punya rasa apapun gitu. Jadi kayak mau nyampaikan sesuatu tuh lewat orang, bukan kita itu ngomong secara langsung gitu. Terkadang ada pemantiknya ya, kenapa tuh kita tuh akhirnya menyampaikan sesuatu itu lewat orang lain. Yang pertama mungkin kita malas berdebat, itu salah satunya, terus malas berantem gitu. Jadi akhirnya apa-apa kalau ada sesuatu disampaikannya lewat orang lain, pakai perantara gitu. Dan itu adalah salah satu komunikasi yang buruk yang akhirnya bikin hubungan kita itu makin merenggang gitu. Nah, selain itu juga ada hal yang nggak bisa kita pungkiri ya, kalau misalnya perempuan itu selalu pengen menuntut sesuatu yang lebih gitu sama pasangannya gitu, apalagi ya marwahnya perempuan pengen selalu dimanja gitu kan. Tapi kadang laki-laki itu tidak bisa melakukan itu ketika sudah ada konflik yang sudah ada satu konflik yang dia itu ngerasa martabat dan marwahnya dia sebagai laki-laki itu tidak ada gitu, maksudnya direndahkan gitu, walaupun itu cuma sekali, itu akan membuat dia tuh kayak ngerasa ya nggak dihargai aja gitu. Gitu juga sebaliknya ya kan, dari pihak perempuan juga gitu. Jadi kalau menurut aku sih dari kasus yang ada itu banyak ya pelajaran yang bisa kita ambil, termasuk bagaimana sih kita mengerti pasangan kita gitu. Aku tuh kayak ngerasa ya udah coba mengerti, tapi ternyata pasangannya nggak ngerti, itu kan udah nggak bisa karena komunikasinya tuh udah kacau balau. Kalau udah komunikasi kacau balau, kita mau menyampaikan apapun itu nggak akan bisa gitu, nggak akan bisa terselesaikan, nggak akan bisa nyatu lagi gitu, karena secara pikiran juga udah berbeda. Ibaratnya kayak kita itu ada di satu kapal sama-sama, tapi aku pengen ke kanan, dia pengen ke kiri gitu kan. Jadi akhirnya kita ini nggak bisa nih kayak gini terus gitu, karena tujuan kita itu berbeda. Nah, salah satu hal yang mungkin jadi permasalahan itu ya kayak gitu. Terus kacaunya komunikasi itu biasanya kelihatan dari sosial media ya. Kadang kalau misalnya kita masalah pribadi gitu sampai komentarnya ada di sosial media, ya kelihatan lah ya kalau itu ada di sosial media gitu, dilihat banyak orang, itu artinya kita itu sama pasangan kita itu nggak ada komunikasi yang baik ketika kita ada di dunia nyata gitu. Kemungkinan untuk itu karena sesuatu yang disampaikan di dunia maya itu terkadang hal yang sudah tertahan di dunia nyata yang nggak bisa disampaikan gitu teman-teman. Oke teman-teman, mohon maaf ya terjeda karena azan sholat asar. Ini aku emang ngambil videonya deket sholat asar, aku habis mandi, habis beres-beres, udah selesai semua, baru aku bisa record video gitu teman-teman. Nah tadi sampai di sosial media ya. Jadi kalau misalnya kita sama pasangan kita itu komunikasinya di sosial media, otomatis komunikasi di dunia nyata itu pasti akan dipertanyakan. Karena kalau komunikasi kita di dunia nyata udah cukup, ya udah gitu, nggak mungkin sampai ke bawah-bawah ke sosial media gitu untuk balas-balasan komentar, bahkan untuk komentar-komentar yang seharusnya nggak dibaca sama orang banyak gitu. Jadi kayak hubungan privasi hubungan kita sama pasangan kita itu akhirnya jadi konsumsi publik, apalagi kalau memang yang ngelakuin itu adalah public figure gitu kan. Nah selain itu apalagi ya pelajaran yang bisa kita ambil ya, banyak sih sebenarnya, kayak salah satunya adalah bagaimana caranya kita itu mencintai orang yang menjadi pasangan kita gitu. Salah satu hal yang tidak bisa aku lakukan di masa lalu tuh juga kayak gitu. Kayak aku udah berusaha buat sayang tapi tetap gagal gitu. Sudah berusaha melakukan apapun tapi tetap tidak dihargai gitu. Jadi kayak ngerasa akhirnya aku ngedown dan akhirnya aku pilih untuk hidup sehat dengan melepaskan semuanya itu, dan aku pilih untuk menjalani semuanya sendiri gitu. Nah, kalau misalnya dari pelajaran yang aku dapetin dari pengalaman aku sendiri, termasuk dari pelajaran yang ada dalam kasus itu adalah gimana ya ngomongnya? Ya adalah gimana caranya kita itu bisa mencintai kekurangan dari pasangan kita, dan salah satu hal yang tidak bisa aku lakukan adalah itu gitu. Jadi kayak ya mungkin pasangan kita tuh
masih punya nilai plusnya, masih bisa dipertahankan. Tapi ketika nggak bisa dipertahankan lagi itu apa gitu. Kalau misalnya dia walaupun tidak ekonominya tidak baik, tapi agamanya baik, soleh, kemudian dia bisa membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, otomatis akan aku pertahankan gitu loh. Jadi sebenarnya kayak sebagai perempuan itu kita kalau sudah punya pasangan, itu kita tuh kayak nggak mau nuntut apa-apa gitu. Kadang kalau lihat pasangan kita kerja keras gitu, secara tidak langsung hati kita itu terketuk gitu untuk membantu pasangan kita dalam memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Jadi banyak kok perempuan yang mereka mau kerja gitu. Mereka yang pada akhirnya, oh aku pengen cari tambahan uang buat keluarga, buat cari-cari tambahan, buat bantu suami, kayak gitu kan. Berarti sebenarnya banyak perempuan, mayoritas perempuan itu ngelakuin itu. Jadi kayak walaupun ekonominya nggak cukup, perempuan masih bisa kok berusaha buat nerima itu semua gitu, nggak full gitu mengharapkan semuanya di cover sama suami sebagai seorang pemimpin keluarga gitu kan. Jadi biasanya itu perempuan udah nge-backup itu karena ada masa di mana laki-laki itu tidak bisa memenuhi semua kebutuhan keluarga gitu. Maksudnya gini ya, kadang kita itu nggak pernah tahu ya persiapan sebagai seorang perempuan, tiba-tiba suami di PHK, tiba-tiba suami jatuh sakit, akhirnya nggak bisa cari nafkah gitu. Akhirnya kita sebagai perempuan, akhirnya kita bisa kok nerima pasangan kita gitu. Selama pasangan kita itu masih bisa menghargai keberadaan kita, masih bisa sayang sama kita itu bisa berjuang bareng-bareng. Itu adalah salah satu hal yang indah dan romantis menurut aku ya. Berjuang bareng itu romantis banget, tapi ketika kita harus berjuang sendirian, otomatis kita akan capek sendiri dan akhirnya kita memilih ya udahlah kita jalan sendiri aja, dan itu adalah keputusan yang nggak dipersalahkan gitu dan tidak perlu dipermasalahkan karena setiap orang berhak dengan jalan hidupnya masing-masing. Nah, dari situ kita banyak belajar kok. Aku sendiri banyak belajar dari pengalaman aku, gimana caranya aku bisa nerima pasangan aku itu, gimana aku bisa nerima kekurangan dari pasangan aku, tapi aku juga harus bisa melihat di mana sih nilai plusnya dia yang bisa bikin aku bertahan gitu. Kayak kalau hal-hal kecil aja cuma karena maki-makian, karena berantem-berantem mungkin masih bisa diatasin. Ya kan? Kalau misalnya masalah ekonomi mungkin masih bisa kita cari bareng-bareng. Tapi ketika kita ada perselisihan yang tidak bisa, akhirnya yang tidak bisa kita perbaiki, ya akhirnya harus jalan sendiri-sendiri gitu loh. Dan itu hal yang wajar sih kalau menurut aku ya, karena kita juga punya hak untuk mendapatkan kebahagiaan kita sendiri gitu. Jadi setelah kita sudah berusaha, sudah berjuang, sudah melakukan banyak hal untuk mempertahankan itu semua, kemudian kita gagal, kita nggak mampu, itu hak kita gitu loh, hak kita sebagai seorang istri menggugat suami, gitu juga sebaliknya gitu kan, hak dari suami untuk menggugat istrinya untuk mencari pasangan lain gitu. It's nggak masalah gitu, karena memang kalau sudah nggak sejalan terus kita mau pertahankan, rumah tangga kita udah nggak sehat dan akhirnya nanti bisa berefek ke anak gitu. Karena buat aku ya, kalau walaupun sudah berpisah, kita anak masih bisa urus bareng-bareng, masih bisa kasih mereka kasih sayang bareng-bareng gitu, masih bisa ngasih mereka sosok ibu, sosok ayah yang lengkap gitu, selama kita itu punya kedewasaan dalam menyikapi perpisahan dari sebuah keluarga lah, dari sebuah rumah tangga lah ya kan. Jadi kalau ada satu hal lagi yang kadang tuh bikin aku tuh pengen banget dan aku tuh terenyuh banget, karena yang salah satunya adalah aku penulis novel, dan mungkin kalau kalian sudah baca novel-novel aku, kalian tahu bagaimana caranya menjadi manusia yang tulus. Itu ada semua di novel-novel aku. Jadi tokoh utama, tokoh pendamping, kemudian untuk second lead dan lain-lain, itu ada sesuatu yang belajar untuk tulus mencintai pasangan kita gitu, apapun kekurangan dia. Tapi ketulusan itu juga bukan berarti kita harus bertindak bodoh gitu loh. Jadi antara bodoh dan tulus itu memang sangat tipis ya, sulit dibedakan gitu. Jadi kalau kita mencintai seseorang dengan tulus, otomatis kita nggak mengharapkan sesuatu itu kembali ke kita gitu. Kayak misalnya aku perhatian sama anakku sendiri, itu
Contohnya ya, contoh paling dekat adalah kasih sayang dan cinta kita ke anak. Karena kalau ke orang lain masih bisa berubah ya. Tapi kalau ke anak mungkin uh, bisa gitu kita analogikan. Kayak misalnya aku ngasih ASI nih ke anakku gitu kan. Apa yang udah aku kasih dia? Aku ngasih dia kehidupan, aku ngasih dia pendidikan, aku ngasih dia semuanya gitu ke anak. Terus apa aku ngarep dia ngasih balik ke aku gitu kan? Ada timbal balik gitu kan? Nggak ada, nggak akan ada timbal balik buat orang tua gitu. Nggak ada tuntutan orang tua anak harus A harus B harus ngasih balik ke orang tua, itu nggak ada. Dan itu adalah salah satu ketulusan kita itu bisa diukur dari situ. Kayak kita itu tulus nggak sih ngasih ke orang gitu, ngasih cinta kita ke orang lain gitu, apalagi orang yang bukan siapa-siapa dan akhirnya menjadi siapa-siapa dalam hidup kita gitu kan. Kita itu punya ketulusan nggak? Ketika kita kehilangan sesuatu, ketika kita merasa kayak nggak punya apa-apa, merasa nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang dihargai gitu kan, kita itu masih punya ketulusan nggak gitu buat orang yang kita cintai gitu. Karena kalau kita tulus, kita gak akan menghitung berapa banyak sih yang kita kasih ya kan buat pasangan kita, itu nggak akan kita hitung. Sekalipun dia menyakiti kita, kita pasti nggak akan nggak akan mengungkit apa yang sudah kita kasih gitu. Karena aku udah berlatih selama bertahun-tahun untuk belajar tulus gitu, melepaskan semuanya. Tulus, ikhlas, dan sabar itu adalah ilmu tertinggi buat aku. Karena banyak orang yang beragama, tapi dia belum tentu bisa memberikan sesuatu ke orang lain itu dengan tulus. Belum tentu dia bisa melepaskan sesuatu yang paling dia sayangi itu dengan ikhlas. Belum tentu dia bisa menjalani segala kesulitan itu dengan sabar gitu loh. Jadi aku ngerasa kayak ya kalau di dalam sebuah rumah tangga sudah nggak ada kasih sayang, nggak ada ketulusan, itu nggak perlu dipertahankan lagi. Karena kita ngerasa tulus itu, kayak kita bisa tulus ke seseorang karena kita itu ngerasa dia memang kita sayang sama dia gitu. Kita nggak pengen dia tuh ngebales apa yang udah kita kasih gitu, ngembalikan apa yang udah kasih ke kita, itu nggak pengen kayak gitu. Cuman kita pengen tetap dia itu menghargai apa yang sudah kita kasih dengan cara dia seperti apa gitu loh. Jadi kayak misalnya, nah, aku sudah ngasih ASI nih buat anakku, aku udah ngasih pendidikan buat anakku, pendidikan yang baik. Kemudian gimana sih caranya dia menghargai apa yang sudah aku kasih? Itu yang pengen kita tahu gitu loh. Jadi kalau misalnya kita udah ngasih dia pendidikan yang baik ke anak-anak, ya kita pengen anaknya jadi baik. Cuma itu aja, bukan berarti anak itu harus bayar utang ke orang tua, bukan. Jadi gitu juga sama pasangan kita. Kalau misalnya kita udah ngasih sesuatu ke pasangan, kita udah ngerasa tulus ngasih ke pasangan, jadi pasangan itu gimana caranya dia menghargai apa yang sudah kita kasih, itu adalah hal yang membahagiakan gitu buat kita. Dan ketika ada konflik, ada masalah, ada segala macam prahara dalam rumah tangga gitu, itu bisa terselesaikan gitu, kita bisa komunikasi dengan baik, kita bisa ngobrol dengan baik, kita ngerasa oh walaupun dia ngelakuin kesalahan A, B, C, dan D, tapi dia masih bisa menghargai apa yang sudah kita berikan buat dia. Dan kita itu ngerasa kayak ya udahlah, apa yang udah aku kasih buat dia hargai itu, dan aku ngerasa masih tetap punya kebahagiaan yang harus aku pertahankan kayak gitu teman-teman. Jadi banyaklah pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari kasus ini. Jadi memang mungkin beberapa orang akan ngerasa, oh si cowoknya nih yang nggak mau nafkain, si ininya yang nggak mau ini. Kemudian di sisi lain ada yang si ceweknya nih yang nggak menghargai suami, bla 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 bla. Ya semuanya pasti punya cara masing-masing dalam menghadapi kehidupan ya. Karena kan kita nggak pernah tahu masalah orang yang sebenarnya itu seperti apa dan bagaimana kekuatan psikis mereka itu dalam menghadapi setiap masalah gitu. Karena seperti yang aku bilang di awal ya, setiap orang itu punya kekurangan, dan kekurangan itu ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Dan yang tidak terlihat itu yang terkadang bikin kita itu ngerasa kayak ya beda gitu dari yang lain gitu. Kayak kita ngerasa kurang percaya diri, kemudian kita ngerasa mental kita nggak sekuat itu gitu. Jadi memang
kita juga harus menyadari siapa sih diri kita ini, kemudian kita juga harus membicarakan itu ke pasangan kita. Kayak misalnya, aku nggak percaya diri kalau misalnya kamu komentarin badan aku yang A, B, C, dan D gitu kan. Jadi mungkin sampaikan aja ke pasangan kita supaya kita bisa nggak saling tersinggung. Jadi memang salah satu hal paling penting di dalam sebuah hubungan itu bukan masalah ekonomi, bukan masalah hubungan suami istri, bukan masalah ranjang, bukan masalah masalah keluarga besar gitu. Tapi yang paling bermasalah adalah komunikasi. Seperti yang sudah dibilang sama para reviewer juga yang lain, gitu, dibilang sama pakar-pakar, komunikasi itu penting kok. Sama aja, bukan dalam hubungan keluarga aja ya. Dalam hubungan keluarga, kalau kita komunikasi nggak baik, pasti kita nggak akan punya skill komunikasi yang baik sama hubungan pertemanan, sama hubungan bisnis, hubungan politik, dan lain-lain gitu. Jadi memang komunikasi itu sangat penting, bukan hanya dalam sebuah rumah tangga yang kecil, tapi juga dalam segala aspek kehidupan kita, komunikasi itu penting. Jadi kalau misalnya ada hal yang pengen disampaikan, jangan sampaikan ke orang lain, sampaikan langsung ke orangnya, walaupun ibaratnya kayak kita ini harus berantem nih, tapi masalah itu terselesaikan gitu, daripada kita itu nggak berantem, tapi kita menumpuk masalah besar yang akhirnya itu jadi bom waktu buat kita sendiri gitu. Jadi bom buat kehidupan kita, jadi bom masalah lah buat kehidupan kita sendiri yang nggak tahu kapan akan meledaknya gitu, dan tiba-tiba bahkan meledak, dan itu bisa menimbulkan masalah yang jauh lebih besar lagi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu cerita dari aku ya. Mungkin itu aja, aku pengen cerita, pengen banget bisa sharing ke kalian buat dapetin pelajaran dari pengalaman orang lain ataupun dari pengalaman diri sendiri. Nah, kalau buat kalian ngerasa apa sih pengalaman yang kalian dapatkan dari sebuah pertikaian dan perceraian dalam rumah tangga? Kalau menurut kalian gimana? Apakah itu salah perempuannya, itu salah laki-lakinya, atau salah kedua-duanya? Oke, kalau buat aku sih salah kedua-duanya. Salah kedua-duanya gitu. Dan berharapnya bisa saling menyadari, bisa saling introspeksi diri bahwa kita masing-masing punya kekurangan, dan seburuk apapun kita, jangan sampai kita menjelekkan pasangan kita gitu. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.